Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Santi Yesmi Ratlonen. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Yang pertama, jelaskan hakikat IPA. Hakikat IPA adalah makna alam dan berbagai fenomena atau perilaku karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan manusia. Hakikat IPA mengandung 4 unsur, yaitu yang pertama sikap, misalnya rasa ingin tahu tentang fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang mendasari masalah di alam yang dapat dipecahkan melalui prosedur ilmiah. Yang kedua, proses, yaitu prosedur atau cara pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Yang ketiga, produk, yaitu berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Yang keempat, aplikasi, yaitu penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, jelaskan teori-teori belajar IPA. Di sini yang pertama, teori belajar menurut Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri sendiri, orang tua, dan teman. Pertumbuhan atau perkembangan kognitif Piaget terjadi melalui 3 proses yang saling berhubungan, yaitu yang pertama, organisasi, merupakan istilah yang digunakan Piaget untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam sistem-sistem. Yang kedua, adaptasi atau adaptif, merupakan cara anak untuk menyesuaikan skema sebagai tanggapan atas lingkungan. Adaptasi ini dilakukan dengan 2 langkah, yaitu asimilasi dan akomodasi. Yang ketiga, ekuilibrasi, yaitu proses pemulihan keseimbangan antara pemahaman sekarang dan pemahaman baru. Teori yang kedua yaitu teori belajar menurut Brunner. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasikan pengetahuan. Dalam pemikiran teorinya memandang bahwa manusia sebagai proses pemikiran dan pencipta informasi. Brunner menyatakan belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Ada 3 proses kognitif yang terjadi di dalam belajar, yaitu yang pertama, proses perolehan informasi baru, yang kedua, proses mentransformasikan informasi yang diterima, yang ketiga, menguji relevansi dan ketetapan pengetahuan. Yang ketiga, teori belajar Gagne. Belajar menurut Gagne mencakup 3 unsur, yaitu siswa yang belajar, situasi stimulus, dan respon sebagai akibat dari stimulus. Menurut Gagne, belajar bukan merupakan proses tunggal, melainkan proses yang luas yang dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku. Jadi tingkah laku itu merupakan hasil dari efektif kumulatif belajar. Artinya
Banyak keterampilan yang telah dipelajari memberikan sumbangan bagi belajar keterampilan yang lebih rumit. Kapasitas itu diperoleh dari yang pertama, stimulus yang berasal dari lingkungan. Yang kedua, proses kognitif yang dilakukan siswa. Yang keempat, teori belajar Ausubel. Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima, jadi tinggal menghafalkannya. Tetapi pada belajar menemukan, konsep ditemukan oleh siswa, jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. Ada beberapa tipe belajar menurut Ausubel, yaitu belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajarinya. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya kemudian dihafalkan. Yang ketiga, belajar menerima yang bermakna, yaitu materi pembelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki. Yang ketiga, jelaskan pembelajaran abad 21. Yang pertama, konsep pembelajaran abad 21. Yang pertama, critical thinking and problem solving, yaitu atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis, asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Yang kedua, creativity atau innovation, yaitu daya cipta dan inovasi. Creativity tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Yang ketiga, collaboration atau kerjasama. Collaboration adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Yang berikut, communication, yaitu komunikasi. Communication dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Yang kedua, karakteristik guru abad 21. Yang pertama, lifelong learner atau pembelajaran seumur hidup. Yang kedua, kreatif dan inovatif, yaitu siswa yang kreatif lahir dari guru yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Salah satu ciri dari model pembelajaran abad 21 adalah blended learning, gabungan antara metode tatap muka tradisional dan penggunaan digital dan online media. Yang keempat, reflektif, yaitu guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Yang berikut, kolaboratif, adalah salah satu keunikan pembelajaran abad 21. Yang berikut, menerapkan student center, adalah salah satu kunci dalam pembelajaran kelas kekinian. Yang berikut, menerapkan pendekatan diferensiasi
Dalam penerapan pendekatan ini, guru akan mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa. Soal nomor keempat, kompetensi guru abad 21. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang dikenalkan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran mulai dari perencanaan, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidikan sebagai dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidikan, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum serta menambah wawasan keilmuan. Nomor 5, jelaskan apa yang diketahui tentang penerapan implementasi kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.